Cabur ski air dan wakeboard Jawa Barat mengincar 3 emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 19 mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain mendatangkan pelatih asal Jepang, pengurus daerah Persatuan Ski Air dan Wakeboard Pesawi Jabar akan memberangkatkan atletnya ke luar negeri untuk melakukan training camp. Pengurus daerah Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia, Pesawi Jawa Barat akan mendatangkan pelatih Jepang untuk menangani atlet pelatda PON 19 2016. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengda Pesawi Jabar, Darwin Suratman di Bandung pada pekan kemarin. Menurut Darwin, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki prestasi dan pengembangan olahraga ski air terdepan di dunia. Ia berharap kehadiran pelatih asal negeri matahari terbit itu bisa meningkatkan skill dan motivasi bertanding para atlet Jabar. Pelatih Jepang tersebut diprioritaskan untuk melatih tim ski air khusus untuk nomor trik dan slalom. Mengingat di nomor ini kemampuan para atlet Jabar masih perlu ditingkatkan. Selain mendatangkan pelatih asing, Pesawi Jabar juga akan memberangkatkan 8 orang atletnya ke luar negeri untuk melakukan training camp. Negara yang akan menjadi pilihan lokasi training camp yaitu antara Singapura, Thailand, Australia, dan Selandia Baru. Pelaksanaan training camp luar negeri ini akan dilakukan antara bulan Juni atau Juli mendatang. Ya, kita memang pembinaan di ski air itu dari PON ke PON itu ada peningkatan ya. Nah, berjalan dari PON Riau kemarin hanya 1 emas, 3 perunggu. Nah, kemarin pada saatnya BK itu kita alhamdulillah 3 emas, 4 perunggu. Jadi ada peningkatan terus, dan mudah-mudahan yang pertama mungkin untuk di PON itu sendiri kita mempertahankan hasil BK. Tapi bisa aja ditingkatkan, namun mungkin ada hal-hal yang perlu didukung oleh KONI Provinsi Jawa Barat. Dan program kita adalah memberikan rekomendasi untuk base camp di luar negeri, seperti contohnya di Singapura, di Thailand, dan di Australia atau New Zealand. Itu salah satu untuk peningkatan kemampuan dan prestasi atlet. Sementara mengenai target Pengda Pesawi Jabar mengincar minimal 3 medali emas pada PON 19. Jumlah tersebut setara dengan perolehan medali Jabar pada babak kualifikasi cabur ski air dan wakeboard yang berlangsung beberapa waktu lalu di Jakarta. Kisruh mengenai venue PON cabang olahraga bowling yang sempat mencuat karena lintasan yang ada tidak memenuhi syarat akhirnya menemui titik temu. Pemerintah Jawa Barat menyatakan akan membeli lintasan bowling baru yang sesuai dengan standar internasional. Lintasan bowling Siliwangi Bowling Center yang menjadi venue cabur bowling PON 19 dalam waktu dekat akan diperbaiki. Hal tersebut dilakukan karena sarana yang ada saat ini tidak memenuhi standar untuk menggelar pertandingan dengan level nasional. Sebelumnya, permasalahan mengenai cabur bowling ini sempat mencuat ke permukaan karena terancam tidak dipertandingkan akibat venue yang tidak memadai. Kepala Bidang Pertandingan Panitia Besar PON, Yuda M. Saputra mengatakan, secara aturan pemerintah tidak bisa merenovasi sarana yang dimiliki oleh swasta. Oleh karena itu, pihaknya bersama dengan pengurus daerah bowling Jabar berusaha mencari jalan keluar terbaik. Dan akhirnya disepakati bahwa pihak Pemprov Jabar akan membeli lintasan bowling baru lengkap dengan mesin dan aksesoris pendukungnya.
Hal ini disampaikan Yuda di kantor di Sorda, Jawa Barat, Jalan Rajiman, Bandung pada pekan kemarin. Untuk vendor pengadaan lintasan bowling tersebut, Yuda menyerahkan kepada pihak Pengda dan panitia pertandingan. Namun ia berharap pemilihannya dilakukan sesegera mungkin agar bisa langsung dilakukan pemesanan barang, sehingga bisa segera didatangkan ke Bandung. Ia berharap pada bulan Juni proses penggantian lintasan lama dengan yang baru bisa selesai dan dapat digunakan untuk menggelar tes event. Barusan sudah diputuskan kita akan membeli lintasan dan mesin, bahkan bukan mesin, ada approach juga ada. Di 3 hal. Pertama itu lintasan, yang kedua mesin pengolah bolanya supaya ini, yang kedua approach, sehingga si lapangan itu memang sangat enak untuk dipergunakan. Dan itu mulai dari bulan ini kita siapkan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk penyediaan ini. Maka dari mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli diharapkan itu sudah bisa selesai, dan bulan Juli diharapkan bisa dipergunakan untuk tes event. Yuda menambahkan mengenai biaya yang diperlukan untuk pengadaan lintasan bowling, mesin serta aksesoris pendukung lainnya. Pihak Pemprov Jabar telah menyediakan anggaran lebih dari 7 miliar rupiah. Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 19, Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Jawa Barat menggelar coaching klinik terhadap tim Platda PON Jabar. Coaching klinik diberikan juara Olimpiade asal Korea Jun Ki-young di Hall Judo Pajajaran pada pekan kemarin. Untuk meningkatkan kemampuan bertanding atlet judo Jawa Barat, Pengda PJSI Jabar mendatangkan mantan juara Olimpiade Atlanta asal Korea, Jun Ki-young, ke Bandung untuk memberikan coaching klinik. Pada hari pertama coaching klinik, Jun Ki-young memberikan materi mengenai teknik nagi kimo atau bantingan. Teknik serta pengalaman yang diberikan oleh Jun menyempurnakan teknik bantingan para pejudo Jabar yang sebelumnya belum begitu maksimal. Sekretaris Umum PJSI Jabar, Alnur Silalahi, berharap kemampuan serta kepercayaan diri atlet judo Jabar bertambah setelah mendapat ilmu dari juara Olimpiade Atlanta 1996 ini. Dengan demikian akan memuluskan langkah tim judo untuk memenuhi target 8 emas di PON nanti. Hari ini kita mengadakan seminar workshop untuk pelatih judo Jawa Barat dan atlet Platda Jawa Barat. Juga nanti di hari Jumat kita ada workshop juga seperti coaching klinik untuk atlet-atlet junior se-Jawa Barat. Jadi ini sangat berarti buat perkembangan olahraga Jawa Barat ke depan. Jadi nanti kita punya kesamaan teknik yang bagus untuk di semua daerah. Kan selama ini hanya yang bagus teknik itu hanya mungkin daerah-daerah tertentu saja yang judonya sudah maju. Jadi ke depan kita harapkan semua daerah ini akan lebih maju lagi. Sementara itu, Jun Ki-young mengatakan bahwa materi yang diberikan di awal latihan adalah berupa teknik bantingan yang akan berkembang ke teknik lain. Jun berharap teknik yang diberikan khusus terhadap atlet Platda PON Jabar ini mampu diaplikasikan pada saat pelaksanaan PON 19 bulan September mendatang. 그래서 이제 제가 갖고 있는 어떤 노하우, 특기 기술들을 이쪽 서자바 이 팀 선수들에게 가르쳐주고 또 이 선수들이 좋은 성적이 낼 수 있도록 도와주러 왔습니다. 세워이 나게, 그러니까 제가 올림픽에서 금메달을 딸 때 사용했던 기술이 업어치기 기술입니다. 그래서 세워이 나게를 가르치러 왔습니다. 서자바 선수들은 사실은 이제 제가 이번에 이제 처음이기 때문에 오늘이 또 첫날이고 그래서 조금 더 봐야 되겠지만 어쨌든 이 서자바 선수들의 어떤 의욕이나 어떤 하고자 하는 그런 열정이 대단한 것 같습니다.
Jun menambahkan, meski dirinya sudah sering berkeliling ke berbagai daerah dan negara di Asia Timur, namun hanya kepada tim Judo Jabar ia membagikan ilmunya secara khusus. Tim renang Jawa Barat siap mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Nasional 19 bulan September nanti. Pada PON 2012 di Pekanbaru Riau, Jawa Barat mendominasi perolehan medali dengan meraih 22 emas. Penyandang titel sebagai juara umum cabur renang PON 18 Riau, Jawa Barat dihadapkan pada tantangan berat untuk mempertahankan gelar tersebut di PON 19 2016. Namun hal tersebut tidak dijadikan beban oleh tim renang Jawa Barat. Malahan menjadi sebuah motivasi untuk mengulangi kesuksesan yang sama. Sekretaris Umum Pengurus Daerah Persatuan Renang Indonesia (PRSI) Jabar, Toret Kusbiantoro mengakui persaingan akan semakin berat pada PON 19 nanti. Apalagi Jabar juga telah kehilangan 2 orang perenang andalannya, Glenn Victor dan Reza Kania Dewi yang pindah ke daerah lain. Namun demikian, Toret tetap yakin perenang Jabar yang ada saat ini mampu memberikan yang terbaik bagi Jawa Barat. Hal ini disampaikan Toret di kolam renang Pajajaran Bandung pada pekan kemarin. Mengenai target medali, Toret menyatakan Jabar mengincar minimal 12 medali emas dari kolam renang. Sementara untuk mengulangi jumlah perolehan medali seperti PON Riau, Toret mengaku hal tersebut cukup sulit untuk diwujudkan. Menurutnya, yang terpenting adalah mengamankan posisi juara umum. Mereka minta 12 emas. 12 emas. Ya, kita minta ya 12 emas, kita penuhi. Tapi kan Pak, waktu itu 22 emas Pak di PON terakhir Pak. Itu hadiah dari Allah. Kita tetap tahun 2012 itu kita target 12. Karena 12 itu yang terukur, terhitung. Udah jelas, namanya juga olahraga terukur ya, jadi jelas siapa apa aja yang kita dapat. Nah, sisanya kita 10 itu dapat dari Allah. Jadi nggak kita prediksi itu. Berarti agak berat mengulang Bukan agak berat. Nah, itu bisa diulang tapi dengan catatan yang luar biasa. Kita juga kemarin prediksi cuma 12. Insya Allah dapat 16, tapi dapatnya 22. Tergantung sisanya, tergantung daerah lain ya. Nah, soalnya kan kita juga tahu Grand Resa udah nggak ada di Bandung, ya nggak ada di Jawa Barat. Itu juga kendala yang mungkin akan mempengaruhi, jelas mempengaruhi. Berarti sekarang peta kekuatannya sudah semakin Merata. berat Pak, rata. Ke calon pesaing berat Jabar dari mana? Ya, Jatim DKI. Untuk pengganti-pengganti yang beberapa Banyak. andalan yang keluar udah sama levelnya dengan yang pergi atau Ya. gimana? Di Jawa Barat itu level kedua sudah mulai naik. Pada PON 19 bulan September mendatang, cabang olahraga renang akan melombakan 40 nomor pertandingan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan PON Riau yang hanya melombakan 32 nomor. Klub bulu tangkis Mutiara Bandung mencatatkan hat-trick sebagai klub terbaik di tanah air setelah menjuarai kejuaraan bulu tangkis Beregu Junior Pembangunan Jaya Cup untuk ketiga kalinya. Mutiara mempertahankan supremasinya setelah sebelumnya meraih gelar yang sama di tahun 2014 dan 2015. Dalam 3 tahun terakhir, klub bulu tangkis Mutiara Bandung sukses merajai kejuaraan nasional bulu tangkis Beregu Junior. Keberhasilan tersebut menjadi catatan positif bagi pembinaan bulu tangkis di kota Bandung dan Jawa Barat. Menurut Ketua PB Mutiara, Tony Cahyadi, meraih gelar juara nasional bukan hal yang mudah untuk dicapai, memerlukan kerja keras, semangat pantang menyerah dan totalitas tinggi, baik dari atlet, pelatih maupun pengurus.
Hal ini disampaikan Tony di Gor Bulu Tangkis Mutiara Jalan Ciberem, Bandung pada pekan kemarin. Tony optimis dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, pebulu tangkis Mutiara tidak hanya sukses di tingkat nasional, namun akan juga mampu mengharumkan nama Indonesia di level dunia. Ya tentu untuk mempertahankan gelar 3 kali berturut-turut bukan sesuatu hal yang mudah ya. Tentu kalau kejuaraan antar klub segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi tentu pertama komitmen ya dari pengurus, pelatih maupun atlet sendiri itu betul-betul harus kita buat sedemikian rupa sehingga kita menjadi sesuatu kekompakan dan kekompakan menjadi sesuatu kekuatan dan kita berupaya bagaimana kita bisa menjadikan kita itu yang terbaik. Ya. Jadi memang tentu untuk bisa mencapai 70% ya seluruh dari atlet yang akan berlaga di PON itu memang itu melalui sesuatu proses ya di mana kita mengambil dari ranking dari atlet itu ranking nasional. Sementara itu, Ketua KONI Jawa Barat Ahmad Saifuddin memuji program pembinaan yang dilakukan oleh PB Mutiara. Menurut Ahmad, pola pembinaan yang dilakukan oleh salah satu klub tertua di kota Bandung itu patut ditiru oleh cabur-cabur lain agar menghasilkan atlet-atlet berprestasi di masa depan. Kenapa? Sebenarnya harus dilakukan seperti ini adalah pemerintah. Pemerintah siapa yang mau di Jawa Barat? Itu masalahnya. Nah sekarang yang memiliki fasilitas untuk melaksanakan itu baru Pak Tony ini, Mutiara. Jadi tidak salah kalau Polri Jawa Barat ada di dalamnya khusus untuk proses pembinaan atlet-atlet di berbulu tangkisan itu aja yang paling bagus. Bukan membutuhkan lagi, justru ini pahlawan olahraga yang begini. Ya, di Sukabumi ada Icuk Sugiharto. Di sini sekarang ada Pak Tony. Saya tahu Mutiara itu bukan sekarang, dari zaman dulu. Atlet bulu tangkis Mutiara juga akan menjadi tulang punggung Jawa Barat di ajang Pekan Olahraga Nasional 19 mendatang. Dari 16 atlet yang dipersiapkan, 10 orang berasal dari klub Mutiara. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelontorkan dana 10,4 miliar rupiah kepada Asprop PSSI Jawa Barat sebagai biaya untuk menggelar babak kualifikasi sepak bola Pekan Olahraga Nasional 19 2016. Dana tersebut 80% akan dipergunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi 22 daerah peserta babak kualifikasi. Babak kualifikasi cabur sepak bola PON 19 dipastikan akan berlangsung bulan Maret mendatang. Setelah Kemenpora sepakat memberikan bantuan dana sebanyak 10,4 miliar kepada Asprop PSSI Jabar sebagai biaya pelaksanaan BK. Menurut Ketua Asprop PSSI Jabar Dudi Sutandi, dana yang diberikan oleh Kemenpora sebagian besar akan dipergunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi 22 tim peserta babak kualifikasi. Hal ini disampaikan Dudi di kantor Asprop PSSI Jabar, Jalan Lodaya, Bandung pada pekan kemarin. Dudi menambahkan jumlah yang diberikan oleh Kemenpora belum memenuhi seluruh anggaran yang diperlukan untuk menggelar BK. Sisa kebutuhan seperti untuk sewa stadion, perlengkapan, serta keamanan ditanggung oleh pemerintah Jawa Barat lewat PB PON. Dari usulan anggaran hampir 15 miliar, Kemenpora hanya akan membantu 10,4 miliar. Ya. Kemudian anggaran-anggaran yang tidak didukung atau tidak dibiayai oleh pemerintah pusat adalah yang pertama sewa di 5 stadion, sewa stadion. Kemudian ada beberapa perlengkapan yang tidak bisa dipenuhi. Dan ada beberapa kebutuhan lain yang sulit dianggarkan melalui APBN. Nah kemarin dalam rapat tersebut sudah saya sampaikan, misalnya begini, prapon itu kan seharusnya dilakukan 11 bulan sebelum PON. Padahal tim-tim sepak bola di seluruh provinsi itu sudah jauh-jauh hari menyiapkan timnya.
sudah melakoni datang ke zona-zonanya masing-masing, tetapi ketika itu dibatalkan, tidak diizinkan oleh tim transisi. Pelaksanaan babak kualifikasi sepak bola PON akan berlangsung di 5 stadion berbeda, yaitu Stadion Siliwangi Bandung, Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, dan Stadion Galuh Ciamis. 20 daerah peserta BK akan bertarung untuk memperebutkan 7 slot yang masih tersisa. Waktu pelaksanaan BK sendiri akan dimulai tanggal 20 Maret hingga 30 Maret 2016 mendatang.